Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Selama sebulan terakhir, kota pegunungan selatan telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, tetapi korban masih ada dalam pikiran semua orang. Tidak lama sebelumnya, ini telah menjadi lokasi pertempuran yang menghancurkan. Saat ini, pertahanan kota pegunungan selatan jelas mencengangkan, lagi pula, banyak elit yang tinggal di dalam kota. Secara total, ada resimen Saint Knight dari kuil Ksatria, 3 pasukan perburuan iblis tingkat kaisar, dan 4 pasukan perburuan iblis tingkat raja, serta ratusan pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar, semuanya menjaga perbatasan kota Gunung Selatan. Selama sebulan terakhir, gelombang bala bantuan kedua telah tiba di kota pegunungan selatan. Bahkan jika iblis menyerang sekali lagi, mereka siap untuk merespons dengan cara yang sama. Setengah dari meriam ajaib yang hancur telah diperbaiki sedangkan yang rusak berat akan langsung diganti dengan yang baru. Tapi tentu saja, ini membutuhkan waktu. Master tambahan dari kuil Imam, Ling Xiao, dan master tambahan dari kuil Ksatria, Han Qian, berdiri di tengah barisan, mengamati cakrawala. Di punggung mereka ada 10 pemuda yang mengenakan pakaian bela diri, dan di antara mereka, Long Haoshen dan Keier. Kompetisi sudah berakhir, dan Long Haoshen dan Keier keduanya memperoleh hak untuk memasuki Illusory Paradise dengan pertunjukan yang mereka tunjukkan. Sekarang hari yang ditunggu telah tiba, mereka akan menjelajahi tempat misterius itu. Mereka ada di sini, kata Han Qian dengan suara rendah. Dari jauh, perasaan menindas yang tak berbentuk perlahan muncul. Setelah menutup jarak, semua orang melihat tumpukan awan hitam dengan cepat menuju ke arah mereka. Menatap ke kejauhan, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi menggigil. Ini bukan jenis awan hitam. Itu adalah naga hitam, pengawal pribadi Kaisar Dewa Iblis. Dan jumlahnya tidak sedikit. Naga hitam mendekat secara bertahap, turun perlahan sebelum mencapai tanah, pada jarak 1000 meter dari kekuatan aliansi kuil. Long Haoshen menghitung mereka, belajar dengan terkejut bahwa ada 3 naga hitam, di antaranya yang tertinggi mencapai ukuran 40 meter. Di punggung mereka, mereka membawa lusinan setan lainnya. Untuk memenuhi syarat untuk menunggangi naga hitam, mereka jelas bukan iblis biasa. Setelah 3 naga hitam mendarat di tanah, aura kegelapan yang kuat menyerang indera semua orang. Kabut hitam yang menyembunyikan mereka dari pandangan dengan cepat menyusut saat mereka menyusut ke bentuk manusia yang kuat, menuju ke arah pasukan aliansi kuil. Mendekati barisan depan adalah seorang pria parubaya yang tinggi, menawan dan mengesankan. Sebelum berubah, dia juga menjadi naga hitam yang paling mengesankan dari ketiganya. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa 2 di sisinya bukan bagian dari penjaga kekaisaran naga hitam, tetapi 2 pria parubaya yang sangat tampan berambut ungu dan bermata ungu. Terhadap semua harapan, Long Haoshen sudah melihat 2 ini sebelumnya. Itu bahkan lebih mengejutkannya untuk mengetahui bahwa mereka adalah 2 dari 4 iblis paling mengesankan yang dia lihat saat itu di Istana Bulan. Mereka adalah tangan kanan dari Moon Demon God, yang bisa dikatakan seperti satu di antara 10.000 di Moon Demon Clan. Di belakang ketiganya datang 2 anggota penjaga naga hitam kekaisaran, dan pusat kekuatan klan iblis bulan, serta selusin orang berambut oranye dan bermata oranye, yang tampak seperti manusia di luar, tetapi memancarkan perasaan fana. Ini adalah orang-orang dari Star Demon Clan, dan melihat mereka, Long Haoshen bisa menebak apa identitas mereka. Dewa Iblis Bintang adalah utusan besar iblis, dan anggota klannya juga penyihir terbaik di antara iblis. Mereka termasuk di antara tipe ganda yang jarang terlihat, menjadi keduanya, penyihir dan prajurit, tetapi karena ini, sihir mereka bahkan lebih kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa untuk penjelajahan surga ilusi, 3 ras iblis teratas semuanya akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik. Dan melihat pasukan seperti itu, dapat dengan mudah dikatakan bahwa mereka pasti memiliki peluang bagus untuk mengepung gerbang Gunung Selatan. Di antara pembangkit tenaga iblis ini ada 10 iblis muda, yang berasal dari beragam ras. Karena mereka masih jauh, dan terhalang dari pandangan oleh iblis di depan mereka, mereka masih tidak dapat dikenali. Sangat cepat, pembangkit tenaga iblis ini tiba di depan pasukan aliansi kuil.
Pria tegap yang tampak seperti pemimpin pasukan naga hitam menyatakan, saya adalah pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran yang dikendalikan oleh Kaisar Dewa Iblis, Huang Suo. Pemimpin kelompokmu, keluarlah untuk berbicara. Dengan mendengus, Ling Xiao adalah orang yang menjawab, Tuan Aula pembantu dari kuil Imam Ling Xiao. Wow, tidak ada dewa iblismu yang datang hari ini, tapi hanya antek-antek mereka. Terlepas dari kekuatan-kekuatan musuh yang tangguh, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam fungsinya sebagai perwakilan dari 6 kuil besar. Itu benar, kali ini, tidak ada satupun dewa iblis yang datang, namun, kekuatan pembangkit tenaga iblis ini sebagian besar sebanding dengan para dewa iblis di paruh kedua peringkat. Faktanya, lebih dari 1/10 penjaga naga hitam kekaisaran Kaisar Dewa Iblis telah datang hari ini. Itu adalah kekuatan mutlak dari Kaisar Dewa Iblis. Pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran dengan tenang menjawab, tidak ada artinya mencoba menguasai pihakmu dengan kekuatan yang berlebihan hanya untuk pamer. Sesuai kesepakatan, mari kita lakukan dengan benar. Yang mulia, yang begitu murah hati, telah menyetujui tawaran Anda. Sekarang giliran Anda untuk mematuhinya. Ling Xiao tidak berhenti waspada hanya karena kejujuran rekan-rekannya. Sebaliknya, dia merasakan getaran menjalari tulang punggungnya. Dengan pemimpin pasukan naga hitam kekaisaran yang begitu tenang dan mantap, dia pasti tidak akan mudah ditangani. Ikut dengan kami. Tepat setelah mengatakan itu, Ling Xiao melambaikan tangannya. Segera, beberapa makhluk hijau besar mendekat tanpa tergesa-gesa dari samping, menginjak tanah dengan berat badan mereka yang besar. Ini adalah Green Pengs, binatang ajaib dari peringkat ke-7. Meskipun kemampuan defensif dan ofensif mereka tidak begitu kuat, mereka memiliki tubuh yang tangguh, bahkan melebihi ukuran naga hitam dari pasukan kekaisaran. Mereka ahli dalam penerbangan jarak jauh dan membawa beban, dan hanya kuil imam yang mengangkat mereka, karena bagaimanapun, para imam agak lemah secara fisik, dan tidak dapat melakukan perjalanan dengan tunggangan untuk jarak jauh. Sebanyak 10 pengs hijau mendekat, merangkak di tanah. Dipimpin oleh Ling Xiao, pembangkit tenaga manusia menaiki Green Peng, dan menuju ke utara. Penjaga naga hitam kekaisaran berubah kembali ke bentuk naga mereka. Setelah pembangkit tenaga listrik mereka memasangnya, mereka mengikuti dari belakang, menjaga jarak sekitar 1 km dari Green Pengs. Di antara 10 orang yang dikirim oleh aliansi ada, selain dari Keir, seorang kenalan Long Hao Shen. Kapten pasukan perburuan iblis kelas umum ke-8, Zhang Fangfang, juga berhasil memenangkan izin masuk ke surga ilusi. Dia secara mengejutkan berada di puncak langkah ke-6 dan berhasil keluar sebagai pemenang setelah kesulitan masa lalunya. Pada saat itu, Long Hao Shen tidak tenang sama sekali. Sementara Ling Xiao dan Huang Suo sedang berbicara, dia telah melihat dua wajah yang dikenalnya, dan yakin bahwa pihak lain juga telah melihatnya. Mereka adalah Yue Ye dan Leng Xiao. Mereka berdua benar-benar berpartisipasi dalam operasi kali ini, dan dari apa yang Long Hao Shen ketahui tentang mereka, dia benar-benar yakin bahwa mereka akan memasuki istana ilusi bersamanya. Long Hao Shen tahu tentang identitas Yue Ye, dan juga memiliki beberapa tebakan tentang Leng Xiao. Dia hanya terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Leng Xiao juga akan memiliki posisi yang begitu tinggi di antara para iblis. Leng Xiao tidak diragukan lagi adalah musuh, jadi hidup atau matinya tidak masalah, tapi Yue Ye adalah kolaborator mereka. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bantuan Yue Ye, mereka akan mengalami kesulitan besar kembali di Gua Desolate, dan sangat mungkin, sebagian besar pasukan mereka akan musnah. Terutama selama perjalanan pulang mereka, karena bantuan Yue Ye semuanya berjalan lancar dan mereka kembali hidup-hidup. Memiliki kolaborator seperti itu di antara iblis tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, dan mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan darinya di masa depan. Bagian dalam Illusory Paradise tidak seindah namanya. Sehari sebelumnya, Ling Xiao dengan sangat serius membagikan informasi yang sangat rinci mengenai surga ilusi kepada semua peserta operasi. Informasi kunci ini diperoleh dengan hilangnya nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya.
Keir berkata dengan suara rendah, Hao Shen, jangan khawatir. Kami akan memberinya bantuan ketika saatnya tiba dan dia akan baik-baik saja. Long Hao Shen memberi Keir tatapan terkejut. Keir dengan tenang melanjutkan, dia membawa segel dari belati samsara yang dilepaskan oleh kompor spiritual samsara di dalam tubuhnya, jadi hidup atau matinya ada dalam genggamanku. Tidak perlu takut dengan triknya. Untuk tindakan kita di masa depan, wanita ini akan menjadi penting, jadi kita tidak bisa membiarkan dia mati di sini. Kata-kata Keir membantu Long Hao Shen untuk memperkuat tekadnya. Sebagai tanggapan, dia mengangguk padanya. Kuil ilusi terletak 60 km di utara kota Pegunungan Selatan, di dalam hutan. Baik itu pengs hijau atau naga hitam, ini adalah jarak yang hanya membutuhkan beberapa kedipan mata untuk ditempuh. Dari kejauhan, area hutan lebat yang luas dapat sepenuhnya terlihat di garis pandang mereka. Menatap vegetasi hutan dari langit, mereka semua bisa merasakan skala besar yang telah dicapai hutan ini. Ini hanya bisa dicapai melalui beberapa ribu tahun pertumbuhan. Di bawah indikasi Ling Xiao, Green Peng perlahan-lahan mendarat di luar hutan. Saat semua orang berturut-turut turun dari Green Pengs, iblis melakukan hal yang sama. Ditemani oleh dua Raja Iblis dari klan Iblis Bulan, Huang Suo bertanya dengan suara rendah, mengapa kita tidak langsung masuk dengan penerbangan? Leng Xiao menjawab dengan mendengus, kamu bisa mencoba jika kamu mau. Tanah ini termasuk dalam lingkup kuil ilusi, yang merupakan kuil Dewi Alam yang ditinggalkan. Dan hutan ini dilindungi oleh Dewi Alam yang sama. Anda ingin langsung masuk dengan penerbangan. Ini terlalu dini untukmu, tapi Kaisar Dewa Iblismu seharusnya bisa. Huang Suo dengan tenang menjawab, ayo pergi. Mereka berdua memimpin kelompoknya masing-masing, maju ke dalam hutan. Saat memasuki hutan, suasana langsung berubah, namun bukan kesan merasakan udara segar dan bersih. Aroma hambar yang manis menembus ke dalam hati mereka, seolah membersihkan jiwa mereka, dan perasaan tenang yang sulit dijelaskan ini membuat semua orang merasa sangat nyaman. Suara burung dan serangga sangat berbeda, dan fluktuasi elemen air, tanah, dan cahaya sangat kuat. Long Hao Shen memiliki kesan terkuat dari itu. Ketika dia mengambil langkah pertamanya ke hutan, dia langsung merasakan kehangatan, seolah-olah kembali ke rumah. Seolah-olah segala sesuatu di sana indah, dan memiliki perasaan keintiman untuknya. Setiap helai rumput dan setiap pohon tersenyum padanya, dan elemen cahaya mengelilinginya dengan lembut. Partikel elemen air dan tanah juga berputar di sekelilingnya, membasahi tubuhnya. Dengan perasaan yang luar biasa, Long Hao Shen merasa bahwa rohnya dibersihkan berulang kali, karena semua perasaan dan kekhawatiran negatifnya memudar dengan damai. Secara tidak jelas, lapisan cahaya agak transparan menutupi kulitnya. Seolah-olah panggilan alam membuatnya merasa seringan bulu. Berada di dekatnya, Keir segera merasakan perubahan pada tubuh Long Hao Shen. Dia juga memiliki reaksi yang sama, tapi itu tidak sekuat Long Hao Shen. Bagaimanapun, dia adalah Sion of Light, dan karena pertumbuhan vegetasi terkait erat dengan cahaya, panggilan alam tidak hanya terwujud melalui sensasi baginya, tetapi melalui efek sihir yang nyata. Itu adalah salah satu bentuk paling lembut dari sihir yang ada, dan mampu memberikan penguatan yang sangat besar pada afinitas unsurnya, sementara juga melemahkannya sampai batas tertentu. Long Hao Shen saat ini seperti Keir pada saat dia pertama kali memasuki menara keabadian. Tepat pada saat ini, jiwanya tidak hanya dipenuhi dengan wawasan pemahaman, tetapi hanya dibanjiri kehangatan. Ini adalah perendaman total, seolah-olah tubuhnya dan bahkan energi spiritualnya dimurnikan oleh panggilan alam. Dan semua kotoran dibersihkan dari dalam, benar-benar menghilang. Sebagai perbandingan, kondisi iblis tidak baik. Semua alis mereka berkerut, dan tubuh mereka memancarkan gas hitam saat mereka mencoba menahan energi alami dari lingkungan mereka. Jika bukan karena instruksi Huang Suo, mereka pasti sudah menyerang, mencoba menghancurkan vegetasi di sekitarnya. Alam penuh dengan vitalitas dunia, sedangkan kegelapan penuh dengan bayangan dan kedinginan, sehingga ketidakcocokan antara kedua entitas ini tidak dapat dihindari. Huang Suo berkata kepada Ling Xiao,
berjalanlah sedikit lebih cepat jika kamu bisa. Klan saya dan saya tidak menyukai tempat ini. Jika terlalu lama, aku tidak akan bisa menjamin bahwa aku bisa mengendalikan mereka cukup lama. Ling Xiao memberikan jawaban yang tenang, coba saja kalau begitu. Meskipun kerja sama kami hanya sementara, kami tidak akan menggunakan trik apapun karena Anda memenuhi janji Anda. Saya hanya akan mengulangi sekali lagi bahwa ini adalah kediaman Dewi Alam. Itu tidak akan melanggar kesepakatan kita jika kamu merusak lingkungan di sini, dan kuil ilusi melarangmu masuk. Huang Suo mengerutkan alisnya, tetapi dengan cepat kembali normal. Mengangguk dengan tenang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di hutan, jalannya terjal dan sulit dilalui, tetapi ini tidak mempengaruhi kemajuan pembangkit tenaga listrik ini. Sebelum berangkat, Ling Xiao telah berulang kali memperingatkan pasukan aliansi bahwa mereka tidak boleh merusak tanaman di sini apapun yang terjadi, atau itu akan dianggap sebagai permusuhan terhadap hutan ilusi. Saat mereka maju menuju jantung hutan, aura alam semakin kuat. Jika ini adalah iblis biasa, mereka mungkin tidak akan mampu menahan tindakan melawan vegetasi, tetapi karena ada pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 di antara mereka, mereka secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapi situasi tersebut. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada masalah yang muncul pada aspek ini. Ling Xiao tidak berencana melakukan apapun di dalam hutan ilusi, menghormati kesepakatan antara kedua pihak. Meskipun iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan, selama sejarah panjang mereka, ada beberapa keadaan khusus ketika mereka datang untuk membuat kesepakatan atau transaksi, dan setidaknya sampai sekarang, belum ada hari ketika salah satu pihak tidak mematuhi. Oleh komitmen mereka, atau kesepakatan semacam ini mungkin akan berhenti diterima. Jadi, baik sisi manusia maupun iblis memiliki seperangkat aturan minimum yang harus mereka patuhi. Lebih penting lagi, situasi di Illusory Paradise juga tidak begitu damai, dan Ling Xiao tidak percaya bahwa mereka dapat menangani iblis yang ditugaskan untuk operasi ini. Karena itu, tidak ada masalah untuk membiarkan mereka masuk. Lebih dari 1 jam setelah mereka memasuki hutan, pemandangan tiba-tiba menjadi terbuka dan jernih, dan bagian hutan yang lebat berubah menjadi area semak yang luas. Begitu garis pandang mereka menjadi sangat lebar, bahkan para iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas berulang kali. Itu benar, tempat ini terlalu indah. Ini adalah lautan tumbuh-tumbuhan, yang bahkan bisa disebut lautan bunga. Sejauh mata memandang, hanya semak belukar setinggi kira-kira 1 meter yang tampak menempati kawasan dalam radius 100 km persegi. Di atas semak-semak ini tumbuh berbagai jenis bunga, masing-masing lebih indah daripada yang di sebelahnya, sementara masing-masing sangat mempesona. Pada setiap langkah yang mereka ambil, bau yang berbeda dapat dirasakan. Selain itu, beberapa kabut telah terbentuk di udara, membuat sinar matahari hari ini terlihat jauh lebih menyilaukan. Kilauan kabur dan lembut bergelombang di dunia bunga ini. Itu benar-benar layak untuk digambarkan sebagai Illusory 1. Di dalam lautan bunga ini terbentang sebuah danau kecil. Itu tidak besar dalam ukuran, namun lebih dari 200 meter diameter itu diperpanjang. Esensi air bahkan lebih kaya dan aura kehidupan dengan lembut menyebar keluar dari itu. Ling Xiao berhenti berjalan, melihat ke danau di dekatnya. Kami telah tiba, inilah tempatnya. Huang Suo menatapnya dengan ragu-ragu, di mana kuil ilusi. Ling Xiao menjawab, itu tepat di dalam danau. Apa? Huang Suo menjawab, jangan bilang bahwa kita harus menyelam di bawah air. Bertentangan dengan apa yang diharapkan, ras naga hitam mereka tidak memiliki keengganan terhadap air, dan bahkan bisa membentuk drago di dalam air. Ling Xiao menjawab dengan sedikit jijik, menyelam di bawah air memang merupakan cara untuk mengakses kuil ilusi. Anda dapat mencobanya jika Anda mau, tetapi apakah menurut Anda akan sangat mudah untuk mengakses tempat yang hanya buka sekali setiap 100 tahun? Jika ini hanya tentang menyelam di bawah air, mengapa kita harus menunggu ratusan tahun? Huang Suo bertanya dengan ragu, apa yang ada di dalam air ini? Apakah itu segel? Ling Xiao menjawab, mengapa saya harus memberitahu Anda tanpa kompensasi? Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Huang Suo.
Beberapa perubahan muncul di wajah Huang Suo yang tidak menyerah, tapi tetap saja, dia mengambil sesuatu dari penyimpanan dan meletakkannya di tangan Ling Xiao. Melihat benda itu, wajah Ling Xiao yang biasanya tegas segera menunjukkan senyum langka, diikuti dengan kata-kata tenang, "Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Di air danau ini ada entitas antik yang maha kuasa. Dari catatan yang kami miliki, ini adalah penjaga Dewi Alam di masa lalu. Itu tinggal di sini setidaknya selama beberapa ribu tahun. Jika Anda tidak takut mati, Anda bisa menyelam di bawah air dan mencari sendiri kekuatan dari entitas yang maha kuasa di sini." Huang Suo mengungkapkan keterkejutannya, "Binatang ajaib dari zaman kuno. Apakah Anda tahu dari ras apa itu berasal?" Ling Xiao mengulurkan tangannya sekali lagi, dan meskipun Han Qian di dekatnya mengangkat kepalanya, yang pertama tidak berhasil menyembunyikan senyum di wajahnya. Huang Suo menyatakan dengan marah, "Jangan berlebihan." Ling Xiao mengungkapkan tatapan polos yang tak terduga, "Kamu juga bisa berhenti bertanya, tahu?" Menahan keinginan untuk menunjukkan kemarahannya, Huang Suo mengeluarkan sepotong benda yang sama seperti sebelumnya, meletakkannya di tangan Ling Xiao, "Bicaralah." Ekspresi wajah Ling Xiao berubah perlahan, bergumam pelan tapi tegas, "Tidak banyak bicara, di danau ini bersemayam naga peri." Huang Suo menghela nafas kasar, wajahnya yang semula marah kembali normal. Dengan anggukan dia berkata, "Terima kasih." Tepat pada saat itu Ling Xiao merasakan sesuatu yang tidak normal, bagaimana orang ini bisa dengan mudah menyerahkan 2 potong salep naga, hanya untuk menukarnya dengan 2 informasi ini. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak menderita kerugian apapun. Mungkinkah ada masalah tentang fakta bahwa saya memberinya informasi itu? Mau tak mau dia merasakan penyesalan jauh di lubuk hatinya, tapi karena semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, sudah terlambat untuk menyesal. Huang Suo berkata, "Karena naga peri tinggal di danau, bagaimana kita harus masuk?" Ling Xiao menjawab, "Paling lama dalam 1 hari, kuil ilusi akan dibuka lagi. Pada saat itu, sebuah lorong ke pantai akan terbentuk. Kita hanya perlu melewatinya untuk memasuki surga ilusi." Dengan tatapan berpikir, Huang Suo menjawab, "Mari kita tunggu dan lihat saja." Mengatakan itu, dia memimpin kelompok pembangkit tenaga iblis untuk duduk di dekatnya. Ketika mereka tiba bersama di tepi danau yang menampung kuil ilusi, aura alam mulai merusak mereka secara bertahap. Ratusan bangunan mulai mengelilingi tempat itu, sehingga menimbulkan pemandangan yang sangat damai. Pasukan aliansi kuil melakukan hal yang sama, semua orang duduk berurutan, menunggu pembukaan kuil ilusi. Long Hao Shen secara tidak sengaja melihat ke arah iblis, kebetulan bertemu dengan mata Yue Ye yang karismatik. Dia juga bertemu dengan tatapan Leng Xiao. Namun, kedua gadis ini memberinya penampilan yang sangat berbeda. Yue Ye berseri-seri dengan senyum, penuh dengan kelembutan dan kehangatan, seolah-olah dia sedang melihat kekasihnya. Tapi Leng Xiao memiliki tampilan yang sangat galak, seolah-olah matanya akan menembus Long Hao Shen. Ekspresi Yue Ye tiba-tiba berubah. Dia menoleh langsung, karena dia merasakan tatapan Keier padanya. Leng Xiao bagaimanapun sedang melihat Long Hao Shen dan Keier tanpa rasa takut, bahkan menunjukkan tinjunya sendiri. Duduk di depan Yue Ye dan Ling Xiao adalah seorang pemuda, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok iblis yang menuju ke surga ilusi. Dengan perawakan tinggi, penampilannya tampak sekitar 20, dan hal yang paling aneh tentang dia adalah dia tidak hanya memiliki rambut hitam tetapi juga mata hitam. Dia dengan tenang duduk di sana, bersila dan sangat tenang, seolah-olah aura di sekitar tubuhnya tidak ada. Penampilan Long Hao Shen secara alami tertarik oleh pemuda bermata hitam berambut hitam ini, merasakan ancaman intens dari keadaan tenang rekannya. Pemuda itu tampaknya telah merasakan arloji penuh perhatian Long Hao Shen, karena dia perlahan-lahan menoleh. Pada sepersekian detik tatapan mereka bertemu, semua Long Hao Shen melihat ketiadaan, sedangkan pemuda berambut hitam hanya melihat kemurnian. Namun, pada saat pertama kali mereka saling memandang, mereka secara tak terduga tidak memiliki permusuhan satu sama lain, seolah-olah mereka bukan musuh alami. Pemuda bermata hitam berambut hitam ini terlihat sangat tampan, dan melihatnya,
Long Haoshen sepertinya memiliki perasaan deja vu yang familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia memancarkan niat membunuh yang tajam. Namun, Long Haoshen bisa merasakan bahwa niat membunuh ini secara paksa dibebaskan, dan tidak mengandung keinginan yang sebenarnya untuk membunuh. Ada apa dengan dia? Mungkinkah aku pernah melihatnya sebelumnya? Namun, Long Haoshen merasa sangat percaya diri terhadap ingatannya sendiri, dan tidak ingat pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Memalingkan kepalanya, dan tidak melihat rekannya lagi, Long Haoshen perlahan menutup matanya, dan membiarkan dirinya tenggelam di tempat yang penuh dengan alam ini. Sementara yang lain merasakan aura alam melemah di sini, justru sebaliknya untuk Long Haoshen. Dia menemukan bahwa meskipun aura alam tampak lebih lemah di dekat danau, itu sangat murni. Jadi itu memberi seseorang perasaan dilemahkan olehnya. Ini karena aura murni alam menolak manusia pada umumnya. Seolah takut dikotori oleh kenajisan mereka, itu tidak mau mendekati mereka. Aura paling murni dari alam mengalir melalui tubuh Long Haoshen, memurnikannya sambil memberikan kelembapan. Perasaan pemahaman yang fantastis mulai muncul dari ini, dan secara tidak jelas, Long Haoshen merasa dirinya meraih sesuatu. Perlahan-lahan, hatinya menjadi lebih dan lebih tenang.